sampun nggih. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa bihi qala al-musannif wal maqalatu sadisata asyarat utawi makalah ingkang kaping 16. Ini ada yang tidak bahasa Jawa? Ada. Tapi sementara bahasa Jawa dulu, baru nanti ya penjabarannya di bahasa Indonesia gitu ya. Okay. Iku an ba'dil hukama'i rahimahullahu ta'ala. Iku saking sebagiane ahli hikmah. Ahli hikmah itu cenderung kelompok-kelompok auliaillah. Kelompok-kelompok wali-walinya Allah atau orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Rahimah, semoga rahimah muga-muga paring rahmat hu ing ba'dil hukama sapa Allahu Gusti Allah taala halimahul Allah. Baina yadayit taqwa iku tetep ana ing ngarepe takwa. Ai amamat taqwa khamsu aqobatin ay maso'id. Sebagian ahli hikmah itu menyatakan bahwa di hadapan takwa, artinya jenjang untuk bisa mencapai nilai ketakwaan, jenjang untuk bisa mencapai kepada nilai takwa, setidaknya ada 5 akobat. Akobat itu tahapan. Ya, akobah itu makna aslinya lereng. Apa namanya? Bukit. Makanya orang Arab kalau bilang bukit itu akobah, ada bai'atul akobah, ada perjanjian yang dilaksanakan di bukit, ada ada akobatul mina, ada bukit mina dan seterusnya ya. Jadi tahapan anak tangga bahasa kita, anak tangga untuk mencapai takwa menurut ba'dul hukama setidaknya 5. Man jawazaha aitil kal khams nalat taqwa. Man utawi sapa wonge jawaza iku nglewati sapa man ha ing masoid atau akobat boleh aitil kal khams, maksudnya 5 tersebut bisa terlewati, nala mongko merkoleh sapa man at-taqwa ing predikat takwa. Siapapun orang yang bisa melalui 5 tahapan itu, maka dia akan mendapatkan predikat takwa. Apa itu takwa? Wahia utawi takwa tarku muradatin nafsi wa mujanabatin nahyillahi ta'ala. Takwa adalah, takwa yaiku ninggalke muradatin nafsi, kehendak atau perkara-perkara yang diharapkan oleh nafsu. Takwa ialah meninggalkan macam-macamnya yang menjadi harapan nafsu, wa mujanabatin nahyillahi ta'ala, serta menjauhi, ngedoi sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini takwa merupakan tolok ukur keberhasilan seorang hamba di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di dalam surah Al-Hujurat insyaallah bahwa sengaja Allah ciptakan manusia berbagai macam, dari suku-suku yang berbeda, dari bangsa-bangsa yang berbeda, cuman tujuan pertama li ta'arufu, untuk saling pengertian. Ta'aruf itu mengupayakan untuk tahu, artinya saling pengertian, tidak dituntut untuk
percekcokan, memperkuat diri dan seterusnya. Artinya sekalipun sekian bentuk macamnya kelompok manusia, tujuannya ta'aruf. Nah, tapi ingat lanjutannya, inna akramakum indallah atqakum. Kemuliaan kamu semua di sisi Allah sejauh mana ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga takwa menjadi ukuran keberhasilan seorang hamba di mata Allah Subhanahu wa taala, atau kemuliaan seorang hamba di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mewujudkan takwa itu, ini disimpulkan atau dikasihkan konsep oleh Ba'dul Hukama, orang akan mendapatkan takwa, yang takwa itu menjadikan orang mulia di sisi Allah, setidaknya 5 akobat, 5 tahapan yang harus dilalui, atau 5 macam tangga yang harus dilalui. Apa itu 5? Awwaluha ikhtiyarus syiddati ayistiqli. Awaluha utawi kawitane khomes, kawitane 5, ikhtiyarus syiddati iku milih abot, berat. Aithiqli maksudnya berat, ala nikmati meninggalkan kenikmatan, ayat tamattu'i maksudnya senang-senang. Nah, yang pertama tahapan atau akobat masoid, tingkatan pertama akan didapatkan itu ketika seseorang bisa memilih berat dibanding enak-enakan, dibanding santai. Maksudnya apa? Bahwa untuk mewujudkan ketakwaan itu harus tinggalkan orang senangnya enak, orang senangnya santai, tapi santai itu kita hapus, dirubah menjadi yang berat. Termasuk diantaranya jam segini enaknya di rumah ngapain? Enaknya biasanya baring-baring, nonton TV, megang HP, atau ngopi sambil rokok, itu kan berat. Enak di sana, sementara seharusnya duduk yang sedemikian rupa, pindah datang ke sini, niatlah berposisi untuk mencapai akobat pertama. Ya. Wujudkan bahwa ini niat untuk menghadapi, menghilangkan nikmatnya nafsu, nafsunya pengennya enaknya ngopi sambil rokokan dan seterusnya, tapi ditinggalkan semua itu hanya untuk mewujudkan nilai takwa di sisi Allah. Buanglah nafsu itu, nafsu enaknya itu tinggalkan dulu, berat memang kita lakukan, gitu ya, seperti itu. Okay. Jadi yang pertama memilih yang berat dibanding yang enak-enakan. Ini sangat-sangat susah ini, sangat susah untuk kita wujudkan. Ya, kalau enggak benar-benar lillah, kalau tidak benar-benar punya tekad dan kiat yang tinggi, berat kita lakukan. Saya sendiri yo kalau mikirin nafsu kita enak di rumah tidur gitu ya. Tapi mikir saya ya kayak gitu. Saya kayak gini belum tentu dapat takwanya benar-benar nempel. Itu setidaknya berupaya barangkali dengan ini predikat takwa benar-benar melekat pada diri kita semua. Oke. Wathaniha utawi kaping lorone khomes. Kaping lorone 5 tingkatan. Yang kedua ikhtiyarul jahdi atau judi boleh ya. Ikhtiyarul jahdi boleh, ikhtiyarul juhdi juga boleh. Ya, memilih repot, memilih kangelan, no, Pak? Milih susah, ya, bifathil jim ayil masyaqqat alar rohati. Memilih masyaqqah, masyaqqah itu susah, masyaqqah itu sulit. Alar rohati mengalahkan enak-enakan aizawalut ta'bi, ya, menghilangkan payah. Harusnya itu kita santai. Harusnya kita ngikuti nafsu, tidak perlu
cari yang sulit. Tapi untuk mendapatkan nilai takwa melalui makalah ini, setidaknya orang yang bertakwa akan memilih susah dibanding yang santai. Ya, memilih yang susah dibanding santai. Sekian banyak hal contoh gitu. Ya. Ya apa enggak susah gitu ya. Kita harusnya enak-enak, harusnya kita bisa dengan sebegitu kuat kesantaiannya kita harus berupaya, kita harus memikir, kita harus tinggalkan yang lain. Ya, harus tinggalkan yang lain demi untuk mewujudkan nilai takwa. Ya. Sekian banyak hal yang jelas contoh-contoh yang ada, kadang-kadang bisa melihat nikmatnya duduk itu lebih tinggi, tapi kita pilih yang berat, kita pilih yang susah. Jadi kita memilih susah karena ngaji ini susah. Harusnya kita cukup hanya yang penting saya sudah bisa sholat. Kadang-kadang cukup dengan itu. Tapi untuk menggapai nilai predikat yang tinggi, kita upayakan dengan cara yang sedemikian rupa. Bisa menikmati proses penggalian ilmu itu mulia di sisi Allah melalui demikian. Terus kadang-kadang rohah, ya, rohah enak-enakan, tidak mau susah, pengennya dilayanin, kayak gini harus melayani nafsu kita sendiri. Wathalithu ikhtiyaru dzulli. Yang ketiga, wathalihu tawi ingkang kaping 3 khomes ikhtiyaru dzulli ai du'fi atau du'fi boleh ya. Boleh alal izzi yang ngatasi ngalahke kekuatan ataupun kemuliaan. Ail kuwatil ghalabati mengalahkan kekuatan yang menjadi kita di atas, kita menang kayak gitu. Yang ketiga memilih hina. Tahu hina ya? Memilih hina dibanding kita mulia. Orang yang bertakwa akan lebih takut dengan kemuliaan. Dia memilih lebih hina dibanding kita takwa. Jadi kita jadi mu'alim, jadi orang yang mengaji seperti ini, saya lebih hina. Kenapa? Jauh-jauh kita upayakan pikiran, waktu dan seterusnya kita upayakan. Itu lebih hina. Ya. Atau jadi muta'alim juga jadi hina. Lah gimana menghilangkan kita jadi iz itu mulia. Kita orang yang kuat yang bisa mengalahkan, ya kita niatlah ikhtiarul yang ketiga? Ikhtiarut dzulli. Memilih kita hina dibanding kita mengejar kekuatan. Enggak usahlah kita harus jadi wali kota, toh kalau nyalon yang milih juga enggak ada. Enggak usahlah kita harus menjadi kiai yang manggil atau yang memposisikan sebagai kiai juga berat. Enggak usahlah kita jadi yang sedemikian rupa, rasakanlah sebagai orang yang hina, saya sebatas hamba Allah yang berupaya untuk mewujudkan pengabdian saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pun cukup itu. Dan ini sudah tepat. Ya. Enggak usah milih-milih yang jauh-jauh, yang tinggi-tinggi kayaknya iya. Karena susahnya seseorang dibuat sendiri. Repotnya seseorang yang tadi ikhtiarul yang kedua ikhtiarul juhdi, itu juga repotnya, susahnya kita sendiri yang milih. Ya. Tapi kalau kita tinggalkan itu semua, saya rasa kita lebih santai, lebih enak, sekalipun pandangan umum itu lawan atau perlawanan dari apa yang menjadi konteks yang ada. Oke. Warabiuha ikhtiarus sukuti alal fuduli. Yang keempat, milih diam alal fuduli. Warabiuha utawi kaping 4 nomor 4 dari 5 tadi ikhtiarus sukuti, yakni milih menang alal fuduli yang ngatasi leluweane omongan. Wa ma la khaira fihi minal kalam. Al-fudul, yang dimaksud al-fudul mala khaira, ucapan yang tidak ada nilai baiknya, minal kalami, dari bentuk-bentuk ucapan seseorang. Itu
Kita milih diam. Dan ini sangat-sangat kukuh. Tidak hanya demikian, Nabi juga pesan, Nabi juga menegaskan dengan kekuatan yang sangat kokoh dalam bermuasyarah. Pertama, kalau nggak salah di Arba'un Nawawi lah, kitab yang kecil. Itu. Nabi bersabda bahwa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yakul khairon aw liyasmut. Kalau kamu ngaku ya iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah mengucapkan dengan kata yang baik aw liyasmut. Kalau tidak bisa mengucapkan kata yang baik, hendaklah kamu diam. Nah, ungkapan hadis itu dijabarkan atau ditafsir oleh Imam Syafi'i bahwa yang dimaksud falyakul khairan aw liyasmut ya, idza arada ayyatakallam falyufakkir alaih. Kalau kamu mau ngomong, pikir dulu siapa yang menjadi lawan omongannya. Ucapannya kira-kira menimbulkan manfaat atau madorot. Itu kalau Imam Syafi'i seperti itu. Jadi kira-kira kalau ucapan yang akan saya lontarkan itu menimbulkan madorot, ya amsik. Dalam sarahnya Arba'un Nawawi ditulis amsik, cegahlah omongan itu. Tapi idza kana mawjudul intifa' atau wujudul manfaah, kalau memang nyata-nyata wujud kemanfaatan dari apa yang akan diucapkan, ya ucapkan. Nah, falau syakka amsik. Kalau ragu, masih diragukan, kira-kira ucapan saya nanti akan timbul manfaat dan tidak, itu masih 50-50, tinggalkan, jangan ngomong. Itulah lisan. Nah, sementara sekian banyak hadis juga menjelaskan tentang hal itu. Salah satunya min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Salah satu dari kesempurnaan Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bernilai manfaat. Malayani itu leluwehan tadi. Al-fudul itu masuk kategori malayani. Terus ada lagi salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan manusia diukur sejauh mana manusia tersebut menjaga lisannya. Sehingga tahapan yang keempat di dalam makalah ini diwujudkan dengan ikhtiyarus sukuti alal fuduli, ya, memilih diam dibandingkan dengan ucapan-ucapan yang melampaui batas, tidak punya nilai kemanfaatan. Dan ini berat orang yang biasa canda, biasa kayak gitu itu. Kadang-kadang ya, candaan kan kayak gitu kadang-kadang ya. Itu nggak mikir siapa yang dengar, nggak mikir siapa yang terdengar. Niatan saya ngomong pada si A, ternyata ada si C yang lewat di sampingnya, dikira si C yang sakit, yang dikenain atau menjadi mukhotob atau menjadi khitobnya yang diajak ngomong, sehingga timbul masalah. Bahkan tidak hanya itu, sekian banyak orang terjerumus, orang hancur hanya karena lisannya. Terus berikutnya wa khamisuha. Ya. Wa khamisuha ikhtiyarul mauti 'alal hayati. Loh, ini bahaya ini ya. Yang kelima, ikhtiyarul mauti, memilih mati 'alal hayati ing atase urip. Wah, ini bahaya kayak ini. Ini yang dimaksud butuh syarah itu kayak gini, butuh penjabaran. Ya. Kalau tidak dijabarkan ya bahaya. Makanya apapun bahasanya ataupun siapapun yang membaca, kalau sebatas tekstual ini bahaya. Jadi orang kalau mau punya predikat takwa, milih mati daripada hidup. Ini pulang bunuh diri semua kan kacau kan gitu ya. Ya, bukan seperti itu yang dimaksud ya. Ya. Ini butuh dijabarkan. Itu fungsinya pensarah itu seperti itu. Wal mautu inda ahlillah. Wal mautu inda ahlillahi ta'ala qam'u hawan nafsi, ya.
wal mautu utawi mati inda ahlillahi ta'ala mungguwe ahline Allah, keluargane Allah Ta'ala. Siapa keluargane Allah Ta'ala? Al ulama, ya. Orang yang alim, yang tahu atau ma'rifat billah itu sampai diklaim dianggap keluarganya Allah. Maka jangan berani-berani dengan ulama. Tapi ulama yang ulama beneran, ya, yang ulama beneran. Karena ulama kan macam-macam. Ada ulama yang hanya karena maaf itu ada pelantikan ulama, majelis ulama kan ada pelantikannya itu kan, nggak tentu dia keulamaannya sejauh mana, ma'rifatullahnya sejauh mana, kadang-kadang nggak jelas gitu ya. Meskipun biasanya juga milih yang gitu. Tapi jajaran dari majelis ulama itu ya macam-macam. Ada yang tidak tahu sama sekali, saya ngalamin masalahnya. Saya pernah jadi anggota MUI-nya kecamatan. Oh ternyata ini ya sebatas gitu, oh, ini ulama juga ya gitu. Cuman sebagai sesama muslim saya harus hormat, saya harus ta'zim karena beliau juga ulama, kan kayak gitu. Cuma itu masuk kategori ahlullah atau tidak, wallahu alam. Karena ahlullah orang-orang yang jelas-jelas dengan detail tahu ma'rifatul Allah. Jadi ma qadarullah haqqa qadri, tapi qadarullahnya mahnya dihilangkan. Jadi orang-orang yang bisa benar-benar mewujudkan qadarullah haqqa qadri, memposisikan Allah sebagaimana mestinya, itu baru ulama. Oke. Apa yang dimaksud mati menurut ahlullah, keluarganya Allah, qam'u hawan nafsi, yakni mencegah, memutus, memotong hawa nafsu. Itu yang namanya mati. Faman mata an hawahu faqad hayya bihadihi. Faman mongko utawi sapa wonge mata iku mati sapa man an hawahu saking hawa nafsune man faqad hayya mongko teman-teman urip sapa man bihadihi sebab ya matine hawa nafsu. Menurut ahlullah yang dimaksud orang mati orang yang bisa menumpas hawa nafsunya. Orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya, lari menuju kepada nilai takwa kepada Allah, itu yang dimaksud orang yang hidup, itu yang bisa numpas hawa nafsunya. Sebatas orang masih mengikuti hawa nafsunya, maka hakikatnya orang itu mati. Sementara sekarang lah di lingkungan kita, bahkan kita juga sebetulnya mayat yang jalan gitu. Jadi sudah mati layaknya dikubur karena masih ngikuti hawa nafsu. Yaitu, tapi orang mati masih rokokan, masih macam-macam, kan aneh gitu ya. Ya seperti itulah. Tsumal mautu yang qasimu arba'at aqsamin. Tsumal mautu yung qasimu